Materi kita yang selanjutnya adalah sifat-sifat himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Tetapi tergantung dari nama himpunannya. Kalau nanti himpunannya adalah himpunan B, maka ini menjadi NB. Oke. Misalkan diketahui himpunan A anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Maka kardinalitas himpunan atau banyak anggota dari himpunan A kita hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka NA sama dengan 7. Contoh berikutnya, yaitu himpunan L anggotanya 12, 16, 20, dan 24. Kita hitung banyak anggota himpunannya. 1, 2, 3, 4. Maka NL sama dengan 4. Yang kedua, himpunan bagian. Contoh, diketahui himpunan E anggotanya 1, 3, dan 5. Anggota himpunan F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Perhatikan di sini anggota himpunan E yaitu 1, 3, dan 5 semuanya ada di dalam himpunan F. Maka bisa kita katakan bahwasanya E bagian dari F. Oke. Contoh 2, anggota himpunan M minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Anggota himpunan N adalah negatif 1 dan 1. Perhatikan di sini, karena himpunan N anggotanya semua ada di dalam M, maka kita katakan bahwasanya himpunan N bagian dari M. Oke, jadi yang dimaksud dengan himpunan bagian adalah himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, dilambangkan dengan A bagian dari B. Jadi notasi untuk himpunan bagian adalah seperti huruf C yang agak lebih panjang dari huruf C pada umumnya. Oke, jadi himpunan bagian di sini seperti misalnya yang contoh nomor 1, ini setiap anggota himpunan E semua ada di F, maka himpunan E bagian dari F. Oke, ini gampang ya untuk himpunan bagian. Selanjutnya kita akan menghitung banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Misalkan ada himpunan A mempunyai N anggota, maka banyak himpunan bagian dari A dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. N ini tadi adalah banyak anggota himpunan. Contoh, diketahui himpunan B anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Di sini banyak anggota himpunan B yaitu 3. Banyak anggota himpunan ini tadi dikatakan adalah atau disebut dengan kardinalitas ya, kardinalitas himpunan. NB-nya sama dengan 3. Oke? Maka banyak himpunan bagian dari B adalah rumusnya yaitu 2 pangkat N. Karena N-nya sama dengan 3, maka ini menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi ada 8 himpunan bagian yang bisa kita buat dari himpunan B. Oke. Apa saja yang 8 itu? Perhatikan. Yang pertama adalah himpunan B itu sendiri. Jadi himpunan B merupakan bagian dari B. Kemudian yang kedua adalah himpunan kosong. Yang ketiga himpunan yang anggotanya 1. Yang keempat
himpunan yang anggotanya 3. Yang kelima, himpunan yang anggotanya 5. 6 adalah himpunan yang anggotanya 1 dan 3. 7 himpunan yang anggotanya 1 dan 5. Dan yang terakhir adalah himpunan yang anggotanya 3 dan 5. Jadi, 8 himpunan ini merupakan himpunan bagian dari B. Materi kita yang ketiga adalah kesamaan dua himpunan. Perhatikan contoh-contoh pada tabel berikut ini. 1. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya juga 1, 2, dan 3. Maka himpunan A dan B dikatakan sama. Lalu yang kedua, himpunan A anggotanya 3, 2, dan 1. Himpunan B anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Maka himpunan A dan B dikatakan sama. Yang ketiga, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 1, 2, dan 3. Maka A dan B tidak sama. Oke. Untuk selanjutnya bisa kalian perhatikan dari contoh nomor 4 sampai 8. Di sini yang nomor 4 himpunan A dan B-nya tidak sama. Yang nomor 5 anggotanya atau himpunan A dan himpunan B-nya sama. Lalu yang ke-6 anggota himpunan A dan B-nya juga sama. Lalu yang ke-7 di sini anggota himpunan A dan B-nya tidak sama. Lalu yang ke-8 juga tidak sama. Maka, apa itu kesamaan dua himpunan? Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A adalah himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Kemudian, jika NA sama dengan NB, maksudnya adalah jika banyak anggota himpunan A itu sama dengan banyak anggota himpunan B, maka himpunan A ekivalen atau sama dengan himpunan B. Dari contoh-contoh 1 sampai 8, tentu saja dapat dengan mudah kita pahami bagaimana dua himpunan dikatakan sama. Tentu saja apabila jumlah anggotanya sama dan tentu saja anggotanya juga sama. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini.